Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi di Mama Alesa Channel. Nah mam, kemarin siapa nih yang tanya rekomendasi apa aja yang harus disiapkan untuk menyambut dedek bayi? Kayak waktu kemarin aku nyiapin pas dedek Alpa lahiran ya mam. Nah ini kebetulan banget aku mau buka paket. Sebenarnya sih ini paket buat ngadok keponakan aku ya mam yang baik. Katanya dia butuh bantal yang bagus biar kepala anaknya tuh nggak peyang gitu mam. Soalnya gitu kan mam, kalau misalnya bayi itu kepalanya masih lunak banget dan gampang banget kebentuk-bentuk. Nah kalau dedek bayi bobok terus atau mamahnya kasih asinya kurang sama lama waktunya itu, maka ngaruh banget sama bentuk kepala bayi. Nah aku ngerekomendasiin banget nih satu bantal ini. Aku beli kemarin dari Opsi Mom nih mam. Aku beli warnanya cantik banget. Terus aku dapat bonus juga. Ini bonusnya bagus ya. Ini jam tangan anti nyamuk sama apa ini dot buat buah-buahan gitu. Wah ini guna banget ya mam. Terus ini aku sukanya dari sini, ini bisa buat dedek Alpa ya sebenarnya. Terus yang kalau yang apa sih dot bayi buat buahnya itu ya udah nanti buat dedeknya aja. Nah mam ini lucu banget tuh, dipegangnya juga enak banget ya, udah terasa banget. Ini aku suka banget sama bantal ini. Dedek Alpa kenapa kepalanya bagus? Nah dia tuh pakai bantal ini mam waktu masih bayinya. Jadi aku takut banget kan kepala dedek Alpa itu bentuknya lonjong, peyang atau kayak gimana. Karena kalau misalnya udah gedenya ngaruh gitu kan mam, pakai topinya, terus pakai apa-apanya, bentuk kepalanya. Makanya aku jaga-jaga banget nih pakai ini nih mam. Nah ini dia mam, Ajruli Baby Pillow adalah alas terapis pencegah bentuk kepala bayi tidak normal. Alas kepala ini dibuat berdasarkan riset selama kurang lebihnya 3 tahun dan didukung dengan ilmu pengetahuan serta pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia kedokteran ibu dan anak. Dibuat dari bahan alami dan diproses tanpa melalui proses kimia, Ajruli Baby Pillow diisi dengan kulit kacang hijau yang telah diolah atau diproses dengan sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepala bayi yang masih lunak. Nah di kemasannya juga udah dikasih petunjuk penggunaannya nih mam. Yang pertama kita lihat gambar yang pertama ya, ratakan dulu bantalnya dengan tangan kita. Terus yang kedua, tekan dan letakkan kepalan tangan Anda atau posisi menghadap ke atas pada bagian tengah bantal seperti gambar 2 ya mam. Dan letakkan kepala bayi Anda dan rangsang bayi Anda agar aktif untuk memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk mendapat pijatan alami. Terus di sini juga dapat petunjuk perawatannya nih. Yang pertama nih mam, bantal bagian dalam tidak boleh dicuci. Dianjurkan dicuci halus tanpa menggunakan mesin cuci ya mam. Ingat tanpa menggunakan mesin cuci. Yang kedua, selalu simpan bantal dalam keadaan kering dan jangan disimpan dalam keadaan lembab. 3. Jemur bantal di bawah sinar matahari untuk menghindari kelembaban pada bantal. Semakin sering dijemur semakin baik ya mam. Terus apa sih manfaat penggunaannya? Gini nih mam, di setiap gerakan kepala bayi akan menyebabkan partikel di dalam bantal bergeser sehingga terjadi pemijatan pada kepala bayi. Nah hal tersebut akan menyebabkan kepala bayi bulat, sempurna secara alami dan menumbuhkan rambut bayi secara sehat dan menghindari kebotakan. Wah bagus banget ya mam manfaatnya. Dan yang kami sarankan sih mam, hanyalah memperhatikan makanan dan asupan gizinya agar untuk meminimalisir masalah buruk terkait dengan otak juga kecerdasannya. Oh iya mam, aku juga mau kasih informasi nih kalau kulit kacang hijau di sini berfungsi untuk memijat kepala bayi secara alami dan akan melancarkan aliran atau peredaran darah di kepala bayi yang akan bermanfaat untuk pertumbuhan rambut bayi loh, serta pembentukan tulang kepala atau tengkorak si bayi. Dan sarung dari alas kepala ini menggunakan bahan katun yang dimaksudkan agar tidak panas di kepala bayi ya mam. Ajruli Baby Pillow adalah alas terapis kepala bayi yang dibuat khusus sehingga terdapat beberapa manfaat, antara lain mencegah kepala peyang pada bayi. 2. Memperbaiki kepala bayi yang sudah terlanjur peyang ya mam, usia 0-9 bulan.
melancarkan peredaran darah, membantu pertumbuhan rambut bayi, mencegah kebotakan, dan sangat dianjurkan untuk bayi tanpa efek samping. Tanpa efek samping ya mam, diinget nggak ada efek sampingnya. Oh ya mam, tuh liatin deh, ini hadiahnya, ini random ya untuk hadiahnya. Biasanya sih yang aku lihat itu kalau misalnya ada yang order pastinya itu dapat hadiah, tapi random ya, kadang ada topi, kadang ada apa aja, pokoknya random. Bagus deh. Oh ya mam, tadi udah aku jelasin belum ya untuk bahan-bahan dari bantal Ajruli Baby Pillow ini, yaitu untuk bahan bantalnya terbuat dari flanel ya mam, jadi aman banget. Terus isian bantalnya itu terbuat dari kulit kacang hijau yang diolah tanpa proses atau bahan kimia. Terus bahan sarung bantalnya terbuat dari 100% katun ya, pokoknya nyaman deh dipakai bayi. Dan untuk ukurannya pastinya pas banget nih untuk kepala bayi, yaitu panjang 35 cm, lebar 24 cm, dan tingginya cuma 3 cm ya mam. Untuk beratnya sih cuma 300 graman aja, jadi nggak sampai setengah kilo ya. Nah mam, untuk si bantal Ajruli Baby Pillow ini variasi warnanya banyak loh mam. Bisa mam sesuaikan dengan keinginan mam semua ya. Itu ada biru, ada pink, ada hijau tua, ada hijau muda, ada ungu tua, ada ungu muda, ada merah, ada abu-abu. Pokoknya ini sesuai banget deh, rekomendasi banget buat mam yang lagi hamil, persiapan buat nanti dedek bayinya, atau buat kado-kadoan. Tuh liatin deh, ini keponakan aku, dia seneng banget ya di sini. Ini katanya mamanya udah mulai ngeluh nih, katanya kepala anaknya mulai kayak peyang gitu karena anaknya anteng ya, bobo terus. Liatin dia sadar banget kamera ya mam. Ih Mama Alisa belinya di mana sih? Kemarin sih aku belinya di Shopee ya mam. Nanti untuk link pembeliannya aku simpen di description box, dicek aja. Pokoknya ini rekomendasi banget dari aku. Nah sampai di sini aja sih untuk review si Ajruli Baby Pillow dari Opsi Mom ya. Keren banget, mam harus punya nih yang punya dede bayi, biar kepala bayinya tuh nggak peyang ya. Apalagi kalau dede bayinya perempuan gitu kan, nanti udah gedenya pakai jilbab atau pakai topi ya, jepitan atau dikuncir, itu biar jadi lebih cakep. Oke mam, dilanjut lagi nih sama aktivitas aku yang selanjutnya. Seperti biasa lah ya mam. Aku mau balik ke dapur dulu. Tadi aku udah belanja buah-buahan sama sayur-sayuran. Nah ini aku beli pisang, ini manis ya. Terus aku juga beli anggur, itu sedikit aja. Beli anggurnya cuma 5.000. Terus juga beli pisangnya tadi 12.000, dapat banyak ya. Terus tadi aku juga mampir ke tukang sayuran. Ini aku beli sayuran buat 2 hari. Itu beli kacang panjang, labu siam, mau aku bikin sayur asem seperti biasa kesukaannya anak-anak. Terus aku juga mau masak toge. Nah untuk hari ini aku mau masak togenya nih mam, sayur asemnya besok aja. Jadi mau aku masukin ke dalam kulkas aja dulu nih. Yuk langsung aja kita eksekusi sayurannya. Di sini yang pertama mau aku sayur itu si togenya terlebih dahulu. Nah ini aku mau siang-siangin atau mau aku omein kalau kata orang Sunda mah ya mam. Ini aku lagi ngomein si bawang-bawangannya. Tuh mam liatin deh, cabai aku itu sampai peot-peot karena aku jarang banget pakai cabai gitu kan. Kalau punya anak kecil itu menyesuaikan ya mam, pengen masak yang pedas-pedas pun pengennya sih pedas-pedas ya. Cuma kan kayak gitu, kasihan anak-anak gitu. Anak-anak pengen makan sayur terus pakai pedas, jadinya nggak kepengen makan. Jadi ya udah deh, untuk masak pedas-pedas aku skip aja. Paling kalau misalnya aku sama suami pengen makan yang pedas-pedas, bikin sambel gitu. Suami aku juga orangnya kurang suka sih mam sama yang pedas-pedas, jadinya tuh yang cabai-cabainya aku tuh awet-awet aja gitu. Sampai keselak ya mam. Di sini aku tadinya sambil ngopi loh. Tadi ngejelasin Opsi Mom ya, apa bantalnya gitu kan, sampai akunya semangat banget gitu kan, saking bagusnya juga produknya. Nah ini nggak lupa juga nih, sebelum masak sayur-sayuran yang paling penting itu nasinya dulu. Ini aku masak nasinya cuma setengah literan aja, karena kalau misalnya masak lebih dari ini tuh kadang-kadang lebihnya banyak gitu. Alhamdulillah sih kalau untuk masak mah selalu pas gitu ya, karena
karena pagi-paginya aku tuh nggak masak gitu ya, sarapan tuh dari emak gitu kan, emak jualan uduk, terus siangnya aku yang masak. Dan kalau misalnya anak sama suami aku sorenya mau makan, ya mereka tinggal makan aja gitu ya mam, karena mamahnya udah masak kan. Nah ini untuk bumbu-bumbunya sih seperti biasa simple. Kalau untuk aku di sini siapa nih yang mamam yang masaknya simple juga kayak aku. Masak menu hariannya yang gampang-gampang aja biar waktunya cepet ya mam. Di sini aku untuk si togenya cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja. Terus hari ini juga aku masaknya sama telur aja udah gitu sih mam. Terus tadi kan aku juga dikasih orek tuh. Jadi ya udahlah masakannya hari ini itu aja, yang penting hari ini udah ada lauk, alhamdulillah ya. Oke mam, di sini siapa nih yang belum masak? Yuk kita masak bareng mam, biar semangat ya kalau ditemenin gitu kan. Aku juga kadang-kadang nih mam kalau misalnya di rumah lagi masak, terus kayaknya pengen semangat gitu, bingung juga mau masak apa. Biasanya sih selalu nontonin videonya teman-teman gitu kan, teman-teman YouTube yang lain, video masak-masak, terus juga aktivitas kayak beres-beres gitu. Itu tuh mood booster banget sih mam kalau buat aku. Pokoknya kalau udah nontonin videonya mak semangat, iya nggak sih mam? Itu juga nggak sih mam kalau nontonin video aku gitu. Semoga ya video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman nggak pernah bosan sama video aku. Oh iya teman-teman, salam kenal juga nih buat teman-teman yang baru mampir di channel aku. Salam kenal dari Mama Alesa yang kegiatannya sebagai ibu rumah tangga dan vlognya seperti ini aja ya mam. Semoga teman-teman suka dan semoga video aku bisa menginspirasi, bisa nambahin mood teman-teman di rumah. Dan bantu juga aku yuk dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kita tambah akrab. Nanti kalau aku upload video lagi, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Salam kenal ya. Semoga rezekinya teman-teman selalu dilancarkan, semoga teman-teman selalu disehatkan, semoga disemangatkan selalu, dan semoga dilancarkan segala urusannya ya mam pastinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke mam, ini langsung aja sih kita balik lagi ke video. Tadi udah aku irisin bawang-bawangannya untuk si toge. Tapi sebelum aku lanjut nyayur, aku mau goreng telur dulu nih. Di sini cukup 2 aja ya untuk anak-anak aku. Biasanya mereka sukanya sama telur setengah matang gitu. Ini untuk ayahnya aja karena untuk kakak Alesa sih anaknya dia senang masak sendiri gitu. Dan untuk Dede Alpa ini ngikut aja mamahnya makan apa, Dede Alpa juga bisa ikutan makan. Nah kayak gini aja Dede Alpa suka nih. Anak bayi aku yang umur 2 tahun untuk kakak Alesa sih anaknya sedikit pilih-pilih ya. Namanya anak ada 2 beda-beda. Aku juga heran mam, 2 anak 2 beda gitu ya, perempuan laki-laki, bener-bener yang sifatnya juga beda-beda loh. Kirain aku namanya satu orang tua gitu kan, satu saudara sama aja, tapi ternyata enggak. Mereka tuh bener-bener untuk selera beda, dan untuk kemanjaannya juga beda gitu. Nah ini balik lagi ke video. Tadi untuk telurnya alhamdulillah udah selesai. Sekarang aku mau lanjut ke masak sayur togenya nih. Di video kali ini rada panjangannya durasinya biar ada lamaan juga nemenin teman-teman juga di rumah gitu. Nah ini sambil goreng bawang tadi, aku mau ngirisin daun bawang, daun seledrinya buat tambahan si togenya biar jadi lebih seger nih mam. Kayaknya kalau masak toge tanpa daun bawang sama seledri itu jadi kayak kurang seger aja ya. Terus rasanya juga jadi lebih enak gitu loh mam kalau aku sukanya. Nah kalau misalnya teman-teman nggak suka nih daun bawang apa seledri, itu boleh banget di skip. Kayak temen aku nih Teh Siti Aisyah, itu dia kalau masak toge aku liatinnya cuma pakai minyak bawang putih, tapi itu juga enak mam, beneran enak kalau di kayak gituin. Nanti aku juga mau nyobain deh kayak gitu versinya ya. Aku senang banget kalau Teh Siti Aisyah upload video itu, dia kayaknya simple gitu, menu masakannya juga simple-simple tapi kelihatannya enak gitu kan. Senang banget aku ngeliatin vlognya teman-teman semua di rumah gitu, sama bikin mood booster gitu, yang males masak jadi semangat masaknya, yang males bikin video jadi semangat buat bikin videonya gitu loh mam. Karena kalau kayak aku nih kadang-kadang ya konten kreatornya belum jelas banget. Jadi moodnya itu masih mood-moodan, apalagi kalau lagi capek banget gitu kan. Pagi-pagi aku udah jualan uduk, terus pulang jualan uduk langsung masak,
Terus banyak juga kerjaan-kerjaan yang lainnya kayak cucian baju, cucian piring, duh pokoknya bikin capek banget. Nah makanya bikin video itu kadang-kadang kalau yang udah kecapean ya udahlah nanti aja gitu kan. Makanya kan di sini aku kadang-kadang upload video 2 hari sekali, itu kadang-kadang enggak gitu ya, karena yang udah terlanjur capek banget kalau apalagi kegiatannya tuh banyak di luaran gitu. Oh ya, kita balik dulu ke video nih mam. Aduh jadi menceleng-menceleng ya, apa tuh menceleng-menceleng, mental-mental ceritanya. Nah ini untuk tumis togenya alhamdulillah udah selesai, jadi 2 menu masakannya udah selesai semua, alhamdulillah udah selesai ya, udah punya lauk makan. Pokoknya tenang banget kalau udah masak kayak gini. Jadi tenang aja ya teman-teman, kalau misalnya anak udah pada ngeluh lapar, bapaknya juga udah ngeluh lapar, tuh tinggal sendok aja tuh, lo nasinya udah mateng, nasi udah mateng, pokoknya tenang banget deh kalau jadi ibu rumah tangga udah masak. Nah itu juga aku punya tempe orek tuh, aku masukin aja ke dalam mangkok biar mereka yang langsung sendok-sendok aja. Habis ini aku mau lanjut lagi aktivitas aku. Nah ini aku lagi jemur-jemur nih mam. Gak tahu kenapa deh kalau masalah baju itu aku gampang banget banyak ya, banyak banget gitu. Di sini juga aku sambil ngajakin Dede Alpa sih, tuh Dede Alpa udah mulai merengek-rengek gitu ya, karena kelamaan mamahnya di dalam, dia pengen ngajakin main gitu, pengen di luar. Tapi aku minta tolong dulu deh sama ayahnya. Ayahnya hari ini baru pulang ya, dia shift malam gitu, jadinya ya udahlah aku minta tolong aja dulu biar kegiatan aku itu bisa kepegang semua. Nah singkat cerita nih mam, alhamdulillah kerjaan aku udah kelar semua di rumah. Ini aku berangkat nge-gym sekitaran jam 2:30 sore, karena kali ini katanya karyawan di gymnya itu ada yang keluar 1, makanya tutup dari jam 12 sampai jam 2 gitu. Nah aku sengaja banget kesini jam 2:30-an gitu mam. Pokoknya sekarang aku lagi suka banget nge-gym nih mam, karena udah kelihatan banget efek sampingnya di aku gitu ya. Badan aku jadi tambah kenceng, akunya juga jadi nggak gampang capek, terus jadi lebih semangat aja kalau ngapa-ngapain gitu. Udah gitu kan dulu aku sering banget ya mam namanya sakit kepala. Nah semenjak aku nge-gym udah jarang banget nih yang namanya sakit kepala gitu. Oke mam, videonya sampai di sini aja. Terima kasih banget yang udah nemenin aku sampai di akhir video. Semoga kalian tetap suka sama video-video aku, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah mam.